Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Khurasat Nurul Yaqin fi sirat Sayyidil Mursalin. Kita sudah membahas bersama-sama kejadian pada tahun kedua daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan yang lalu kita sama-sama mengetahui adanya beberapa peperangan ghazwah yang hadiri oleh Rasul SAW, tetapi kebanyakan itu di awal-awal tidak ada baku hantam. Jadi Rasulullah datang, orang-orangnya sudah pergi. Ada yang namanya ghazwat Buat, ada ghazwat Waddan, ada ghazwatul Ashirah, dan ada ghazwat Badr yang pertama, dan yang lainnya. Juga kita membahas tentang peperangan ghazwat Qainuqa, yaitu golongan daripada orang-orang Yahudi yang berkhianat dengan Rasulullah SAW ketika mereka diajak untuk kembali dan memperbaiki kesalahan mereka. Ternyata malah mereka tambah bersikeras. Akhirnya Rasulullah SAW mengepung mereka selama 15 hari sampai mereka menyerah, dan mereka mengatakan, sudah, kami menyerah, kami minta agar jangan dibunuh, terserah ambil harta kami tetapi jangan bunuh nyawa kami. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk mereka keluar dari situ dan diambil dari harta tempat tinggal mereka dan harta yang tidak dibawa. Lalu juga kita bahas tentang ghazwat Badr, peperangan Badar. Ya, sebab daripada peperangan Badar kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika diizinkan oleh Allah untuk berperang, khususnya kepada orang-orang yang menzaliminya dari awal, dari golongan orang-orang kafir yang ada di kota Mekah, maka Rasulullah SAW mulai dengan menghadang al-air. Air adalah rombongan atau kafilah yang membawa harta dagang ketika itu ke negeri Syam. Pertama, mereka ketika pergi, Rasulullah menghadang, ternyata mereka sudah pergi. Ketika mereka kembali dari Syam yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah takut, sudah khawatir, dan sudah berusaha untuk mencari jalan keluar. Ketika dia tahu bahwa Rasulullah SAW dan kaumnya keluar untuk menghadang harta tersebut, maka Abu Sufyan mengutus utusannya kepada orang-orang yang di Mekah untuk mereka keluar dan menghadang Nabi SAW. Dan dia berusaha menyelamatkan harta tersebut dan selamat hartanya. Dan memang sesungguhnya pertamanya Rasulullah kan keluar memang bukan tujuan untuk perang, artinya untuk pasukan siap perang, hanya untuk itu saja. Ternyata Allah menginginkan hal yang lain. Dan dengan ternyata juga pembahasan ini panjang, ya. Ada awalnya, sebabnya ketika Rasulullah SAW mensaf para sahabat sebelumnya juga, karena yang ikut dari peperangan itu kita tahu peperangan itu berapa yang datang dari pasukan atau bersama Rasulullah peperangan Badar 313 orang, 200 lebih dari golongan Ansar. 200 orang yang ikut, kebanyakan dari Ansar. Sisanya berapa? Sampai 100. Karena sekitar 240-an dari Ansar. Berarti dari orang Muhajirin tidak sampai 100 orang. Di saat itu Rasulullah musyawarah dengan mereka. Musyawarah, meminta siapa yang mau bicara fulan, bicara Sayyidina Abu Bakar, siap perang. Apa saja yang terjadi kita di belakang. Yang satu lagi Sayyidina Umar bicara, Al-Miqdad bicara. Semua Rasulullah senang, tetapi masih asyiru alayya ayyuhan nas. Ayo kasih tahu saya. Coba Sayyidina Sa'ad yang dari salah satu pemimpin orang-orang Ansar sadar, oh Rasulullah ini maksudnya kita kayaknya. Meminta kita orang-orang Ansar bicara. Dari tadi semuanya Muhajirin yang bicara. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Al-Miqdad, semua dari golongan Muhajir. Berarti maksudnya kita. Kata Sayyidina Sa'ad, la'allaka ta'nina ya Rasulullah.
sepertinya engkau ini bermaksud kami ya Rasulullah, golongan Ansar, untuk berbicara. Kata Rasulullah, ajal, iya, memang kalian. Maksudnya Rasulullah, lihat saking adabnya Rasulullah, bukan orang yang diktator, bukan orang yang keras, ataupun orang yang ini haya, termasuk malu dan sopan. Rasulullah nggak langsung aja, mana orang Ansar coba suruh bicara. Kan kita perjanjiannya kita di Mekah doang. Sekarang kita udah di Madinah saja. Sekarang kita udah di luar, gimana dong? Kalian siap gak bertempur untuk Allah dan Rasulnya? Harusnya kalian siap. Enggak begitu. Rasulullah tahu bahwa mereka sudah diambil perjanjian. Pertama mereka udah janji, iya, bahwa mereka akan menolong Rasulullah, akan membantu Rasulullah, menjaga Rasulullah. Tetapi di mana? Ketika Rasulullah ada di Madinah. Tidak ada perjanjian kalau Rasulullah di luar kota Madinah. Rasulullah tahu itu. Walaupun haknya seorang Rasul mengatakan kepada mereka yang sudah beriman kepadanya untuk, udah perjanjian itu kita ganti, harusnya sekarang kalian tolong saya, harus bantu saya. Enggak. Rasulullah tetap dengan perjanjian pertama, karena tidak ada perubahan perjanjian, belum ada perubahan perjanjian. Saya pengen tahu nih dari mereka bagaimana responnya. Beliau nggak mau adanya paksaan dari beliau. Beliau pengen tahu dari lubuk hati mereka tuh bagaimana. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan para sahabat. Bukan orang yang udah saya mau ini surga depan, harus ikut saya, mati juga syahid, harus ikut. Nah, ada perjanjian. Kef itu bisa bicara seperti itu, sedangkan mereka nggak ada perjanjian dengan dalam urusan seperti ini, kan? Padahal beliau adalah Rasul, punya hak nggak kira-kira kalau Rasulullah bilang begitu? Punya hak. Beliau Rasulullah sudah beriman, mereka semua sudah beriman kepada beliau. Tetapi enggak, perjanjian yang sudah kita udah sepakati itu aslinya. Kalau yang di sini bukan hak kalian, memang bukan kewajiban kalian. Karena tidak ada perjanjian. Ketika disadari seperti itu, saya berdiri bilang, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami telah percaya, kami telah iman, tahu bahwa apa yang engkau bawa adalah yang hak. Demi Allah, ada orang-orang di kota Madinah dari golongan kami yang kalau seandainya mereka tahu bahwa engkau akan bertemu dengan musuh, mereka semua bakal datang. Gak bakalan ada yang tertinggal. Silahkan, engkau mau suruh kita kemanapun, kita di belakang kalian. Saya siap, kita siap semua dari golongan Ansar. Dan kami ini akan memerangi siapa orang yang engkau ingin perangi. Dan kami akan berdamai dengan siapapun orang yang engkau telah berdamai dengan mereka. Terserah itu, udah, kita ikut. Nahnu silmun liman salamta wa harbun liman harabta. Kita mau pergi kemana aja kita siap. Dan insya Allah kata mereka, kami ini terkenal, golongan kami, orang-orang yang kalau sudah di peperangan gak pernah mundur. Bukan orang-orang yang tak penakut, ya Rasulullah. Kami ini termasuk terkenal dari golongan orang-orang Arab, golongan Aus dan Khazraj. Kalau udah di medan perang nggak mundur mereka. Bukan orang-orang yang cepat takut, enggak. Mereka dan barangkali saja Allah akan menyenangkan hatimu dengan apa yang kami lakukan nanti. Tahallala Rasulullah wajh. Rasulullah kelihatan senang. Umdu ala barakatillah. Sudah. Jalan atas berkat dari Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan aku salah satu kebaikan. Immal air, imman nafir. Kita mendapatkan harta, yaitu harta dagangan, atau kita akan menang dalam perang. Wa ka'anni ara ila masari'al qaum, kata Nabi SAW, dan sepertinya aku sudah melihat tempat-tempat jatuhnya para pasukan musuh kita. Saya sudah lihat tempat-tempat jatuh mereka. Ketika Rasulullah udah bangun di pagi hari, tunjuk langsung. Muna masra'u fulan, muna masra'u fulan, muna masra'u fulan. Ditunjuk. Ini nih tempat matinya fulan nanti, yang musyrik. Ini tempat matinya Abu Jahal. Ini tempat matinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini tempat matinya fulan, disebutin nama-nama. Kata para sahabat, sebagian ada yang nandain tempatnya. Artinya mana? Demi Allah tidak keluar dari satu jengkal dari yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Mereka di situ ya di situ. Rasulullah udah tahu. Tetapi tetap saja Rasulullah di malam harinya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai munajatnya itu benar-benar ya
Sayyidina Abu Bakar saja sampai prihatin dengan munajatnya Rasulullah SAW. Minta kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa, ya Allah tolonglah kami, ya Allah menangkan kami, ya Allah menang. Terus berdoa. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, cukup munajatmu kepada Allah. Masa Allah tidak akan menepati janjinya? Allah udah janji bakal ngasih menang, tetapi Rasulullah tetap berdoa. Ngajarin kita maksudnya juga, ya, bahwa sesuatu yang sudah diperjanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang benar bakal terjadi, tetapi juga wajib seorang hamba untuk tidak terlena dalam apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, tetapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena suatu janji itu tidak akan ditepati oleh Allah, bukan. Tetapi ditakutkan. Yang namanya janji tersebut ada syarat-syaratnya. Paham kan? Dan ini yang membuat orang-orang para ahli ma'rifah, orang-orang soleh takut pada Allah SWT. Allah itu maha agung, tidak mengingkari janji. Betul, Allah tidak mengingkari janji. Mereka lebih tahu itu. Tetapi mereka tahu juga bahwa Allah kalau sudah mengatakan sesuatu, kita gak bisa bilang apa-apa. Misalnya janji ini bakal menang. Tahu Rasulullah janji Allah bakal menang, tetapi Rasulullah tidak tahu apa syarat-syaratnya untuk mendapatkan janji tersebut. Gak tahu. Kan yang ya'lamul ghaib Allah. Bisa aja ternyata kita tidak sesuai dengan apa yang diharuskan, ternyata kalah. Bisa gak? Bisa, kalah. Ketika ditanya kepada Allah, iya gara-gara fulan kata begini kejadian begini, jadinya kalian tidak mendapatkan kemenangan. Karena janji saya untuk menang kalau begini. Nah ini nih yang tahu kalaunya ini siapa? Allah. Makanya para anbiya takut. Udah tahu dia tetap minta. Udah tahu bakal menang, udah tahu. Tapi tetap minta. Nah, ini mengajarkan kita untuk jangan kali-kali terlena dalam suatu janji atau bisyarah, kabar gembira kita dapetin misalnya. Misalnya orang muslim kadang-kadang dapetin kabar gembira dari mimpi, dari apa. Oh engkau insya Allah masuk surga. Oh insya Allah sama fulan, insya Allah begini. Udah, kayaknya udah gak bakalan dapat apa-apa. Udah pasti masuk surga. Dan ini yang ente bakal lihat dari sirah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kita emang ada yang pernah yang dijanjiin surga? Ada. Dipastiin kita fulan masuk surga, ente masuk surga. Ada. Dari kita nggak ada. Ya. Cuman kita taunya apa? Kita muslim, kita masuk surga pasti. Kalau muslim masuk surga. Tapi ente yakin ente bakal mati muslim kan? Enggak. Ada yang tahu. Ya kan? Ini begitu. Gimana kalau ini aja dengan keadaan kita sekarang ini, banyak gak orang terlena dengan Islamnya dia? Saya sudah Islam. Bakal masuk surga, bakal masuk surga. Saya kan muslim. Mau masuk neraka lama enggak lama, ujung-ujungnya kenapa? Dia terlena dengan janji atau suatu janji bahwa orang muslim pasti masuk surga. Nggak tahu dia bahwa orang yang bermaksiat dan terlena seperti itu bisa-bisa dicabut Islamnya. Dia nggak menyadari hal itu. Lihat para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Jangankan dijanjikan Islam atau dijanjikan surga dengan Islam mereka, ditunjuk fulan min ahlil jannah. Fulan ini penghuni surga. Fulan 10 orang ada, disebutin langsung namanya oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf. Disebutin secara langsung dalam satu hadis. Ada sahabat-sahabat yang lain disebutin. Fulan anta min ahlil jannah, fulan engkau masuk surga. Ketika kita melihat sirah mereka, kehidupan mereka setelah dijanjikan oleh Rasulullah dan mereka tahu janji Rasulullah pasti benar. Nggak mungkin ucapan Rasulullah begitu saja keluar. Pernah nggak mereka bilang, wah saya sudah dijanjiin surga, mau ngapain aja terserah, bebas, nggak usah takut sama Allah, nggak usah takut terhadap maksiat, nggak usah banyak-banyak ibadah, udah janji surga. Ada yang begitu. Ternyata mereka paling takut, paling giat ibadah, tetap. Sayyidina Utsman, kebanyakan sebagian dari 10 yang diberikan janji surga itu yang disebut dalam satu hadis, itu mereka punya hadis-hadis sendiri yang Rasulullah menjanjikan mereka surga juga. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah bilang, siapa yang bisa membeli sumur ini, maka aku janjikan dia surga.
beliin biar ini jadikan untuk orang-orang Islam, daripada diambil sama orang-orang Yahudi dan diganggu, diambil semua dibeli. Kata Sayyidina Utsman, saya beli. Janji surga. Sekali, dua kali pernah, siapa yang bisa membantu saya untuk menyiapkan pasukan perang ini dengan kendaraannya, ongkosnya untuk sekian ribu orang, saya janjikan surga. Terus Utsman, nih persiapannya Rasulullah, dikasih emasnya sebanyak-banyak. Sampai Rasulullah mengambil emasnya dan mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Kalau Utsman mau ngerjain sesuatu apa aja, enggak bakalan apa-apa dia. Udah kena bebas artinya. Terus kita dapetin Sayyidina Utsman, wah, foya-foya gitu. Bebas gitu. Enggak, ibadahnya insyaallah khatam satu Quran dalam satu malam. Satu rakaah. Meninggal dunia di depannya mushaf Al-Quran, dan dia sedang membaca Quran dalam keadaan umurnya yang sudah tua. Para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW, itu hakikatnya begitu. Mereka belajar dari Rasulullah SAW, mereka mempelajari Rasulullah. Lihat sosoknya itu orang depannya. Ya. Taib, fenosanna gal. Setelah di sini tentunya disingkat ceritanya kemenangan, Allah berikan kemenangan kepada orang-orang muslimin di peperangan Badar. Lalu di sini disebutkan beberapa ada kisah menarik pelajaran yang terjadi, salah satunya di waktu peperangan Badar. Yaitu yang kita akan bahas ini, kalau bu'ithta bil haqqi wal adl, engkau diutus bil haq dengan hak, dengan kebenaran, wal adl dengan keadilan. Waqafar rasul, berdiri Rasul fi ghazwati Badrin, dalam peperangan Badar, biqadhibin fi yadihi, biqadhib dengan beliau memegang batang kayu kayak tongkat, fi yadihi di tangannya. Famarra bi Sawad ibni Ghaziyah, beliau melewati seseorang yang bernama Sawad ibni Ghaziyah, anak dari Ghaziyah. Wa kharijun minas shaf, dan orang ini posisinya keluar dari shaf, artinya dia lagi lebih maju dari shaf. Jadi Rasulullah sedang meluruskan shaf pakai tongkat itu kayu, meluruskan shaf. Ternyata didapati seorang sahabat yang bernama Sawad ini, dia keluar dari shaf, artinya posisinya agak maju dari shaf. Kharijun minas shaf. Fa darabahu bil ghadhib, beliau Rasulullah pukul, mundur, pukul. Pukulan yang tidak keras, fi batnihi, perutnya, karena yang maju dari perutnya Rasulullah, mundur, didorong. Qala lahu istaqim ya Sawad, kata Rasulullah, lurusin ya Sawad, lurus, biar lurus. Faqala auja'tani ya Rasulullah, kata dia apa? Rasulullah, engkau sudah ngelukain saya, sakit. Terus katanya apa? Faqala auja'tani, engkau telah melukai aku ya Rasulullah. Wa qad bu'ithta bil haqqi wal adl, dan sesungguhnya engkau ini diutus oleh Allah dengan hak dan adil. Terus maksudnya apa? Fa agidni min nafsik, biar saya mau balas dari perbuatanmu ya Rasul. Fa agidni, izinkan saya membalas, ya, min nafsik, dari dirimu. Fakashafar Rasulu sallallahu alaihi wasallam an batnihi, Rasulullah membuka perutnya. Wa qala istagid, silahkan balas, kata Rasulullah. Ya Sawad, fa'tanaqahu Sawad, maka Sawad memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau agak maju, Rasulullah dorong perutnya. Istagim, lurusin ya Sawad. Kata dia, ya Rasulullah, kau melukai aku, sakit perut saya, ditusuk gitu pakai kayunya. Minta balas dok. Kira-kira orang lagi dalam keadaan perang, genting, pasukan di depan komandonya. Kira-kira sekarang komando ada yang kayak gitu, kira dikampleng gitu sih, dikeluarin itu. Ada yang berani ngomong kayak gitu. Ini Rasulullah SAW. Siapa yang lebih mulia, lebih agung dari Nabi SAW?
Ini Rasulullah yang hak. Beliau nggak takut dan nggak merasa gengsi sama sekali, nggak merasa kurang ajar nanti sama Nabi. Nanti nggak punya adab sama Rasul. Berani ngomong kayak gitu, nggak punya malu. Nggak ngomong gitu ya Rasulullah. Kenapa? Nanti nggak belajar apa sopan santun terhadap Rasul. Saya cuman gini doang, itu mau balas. Jadi apa ente? Nggak panjang lebar, nggak panjang omongan. Ente minta kisos dan itu benar nyata. Rasulullah mendorong dia perutnya. Silakan balas. Ini ambil kayunya, dipegang sama dia kayunya. Pukul. Kata dia, tadinya Rasulullah pakai pakaian, ada pakaiannya di sini. Kata dia, Rasulullah, waktu engkau menusuk itu pakaian saya kan terbuka, perut saya kelihatan. Ini cuman pakainya bajunya cuman kayak gitu-gitu doang, perutnya terbuka. Kalau engkau tertutup, buka juga dong. Gitu lagi mintanya. Kira-kira kalau sekarang gitu ada pemimpin atau siapa ngomong kayak gitu, digituin, ini kurang ajar banget. Udah dikasih, udah baik hati, udah dikasih hati apa minta apa itu? Istilahnya begitu katanya mereka. Ini tambah galil adab nih, nanti ini tambah kurang ajar nih kalau digituin. Tapi kata Rasulullah, oh begitu, dibuka. Nih sekarang lakukan apa yang ente merasa didolimi, nggak ada kata berat, nggak ada kata jidal apa namanya berdebat dulu dengan dia, yang benar masa sih cuman segitu doang, masa sih ente sakit, masa sih minta balas, nggak ada. Minta ya salah, nih ambil, nggak pakai panjang lebar. Ini sebagai Rasul loh, ini posisinya bukan sebagai orang biasa. Kita aja yang biasa nggak mau kayak gitu, ya senggol dikit, gitu doang aja. Hasil beda jauh. Tapi ketika dibuka perutnya dipeluk oleh dia, perutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipeluk dan Rasulullah ngeliat, nih orang kenapa nih? Oh tadi minta kisos, totonya memeluk perutnya Rasul SAW. Kata beliau, wagabbala batnah, beliau mencium perutnya Rasul SAW. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkata Rasulullah SAW, ma hamalaka ala dhalik, apa yang membuatmu melakukan hal ini wahai Sawad? Kenapa ente kayak gini? Kata Rasul. Faqala ya Rasulullah, aradtu an yakuna akhir al-'ad an yamussa jildi jildak ya Rasulullah. Saya mengharapkan, saya menginginkan, an yakuna, menjadi akhirul ahad, akhir daripada kehidupan saya di dunia ini. Apa? An yamassa jildi, bisa bersentuhan kulitku, jildak, dengan kulitmu. Fada'alahu bi khair, maka Rasulullah mendoakan dia dengan kebaikan. Dan beliau termasuk yang meninggal dunia, kan ada beberapa belas orang yang meninggal dunia di peperangan, mati syahid dalam peperangan Badr. Beliau adalah yang termasuk meninggal. Ketika melihat begini, beliau pengen dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak bilang, ini syirik, nggak boleh kayak begini-gini ya. Kita ngambil berkah, pakai berkah perut Nabi. Nggak bilang. Da'alahu bi khair, doakan kebaikan. Memang dia cinta ya. Memang kalau orang udah cinta begitu, nggak bisa dipungkiri itu. Zaman Nabi dan para sahabat sudah begitu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah kejadian peperangan Badr, kita udah tahu bahwa ada 70 orang yang disandra. Ya, sandra. Dan ada 70 orang terbunuh dalam peperangan tersebut. Yang lainnya sisanya pulang. Nah, di sini sekarang membicarakan tentang sandra tersebut, tawanan perang tersebut diapain? Bukan sandra, sebenarnya tawanan perang. Ya. Kalau sandra kita main konsol. Kalau ini tawanan perang. Tawanan perang ini mau diapain? Rasulullah musyawarah sama sahabat. Ini orang-orang mau diapain nih? 70 orang nih kita pegang. Karena di sini disebutkan iftida'u asra badrin. Iftida, ditebusnya atau tebusan asra, untuk tawanan perang yang pada peperangan Badr. Istasyara Rasul, Rasulullah bermusyawarah ashabahu, kepada para sahabatnya, fima yaf'al, tentang apa yang beliau akan lakukan, bi asra badrin, pada para tawanan Badr.
Fa asyara alaihi Umar, maka mengisyaratkan kepada beliau, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika dikasih isyarat 70 orang, ini orang semua jahat, semua orang pernah ganggu Rasulullah. Itu semua 70-70-nya nih kebanyakannya semua gangguin Rasulullah waktu di Mekah. Dan mereka pengen membunuh Rasulullah dengan peperangan ini, ya kan? Kata Sayyidina Umar, udah dibunuh aja Rasulullah semuanya. Jadi kita selesai dari mereka, nggak usah repot-repot lagi, ngurangin musuh, ya kan? Ini musuh-musuh Islam, ganggu Rasulullah dari awal memang. Kata Sayyidina Umar, istisyara Sayyidina Umar, udah bunuhin aja Rasulullah, orang-orang kayak begini. Wa asyara alaihi Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, jangan ya Rasulullah, kalau pilihan Sayyidina Abu Bakar jangan dibunuh ya Rasulullah. Sayang, mereka dibunuh, masih ada harapan mungkin mereka untuk memeluk Islam, masih punya angan-angan juga untuk mereka jadi lebih baik dan ngambil yang lebih untung daripada cuma membunuh mereka doang. Katanya apa? An yubgiyahum, kata Sayyidina Abu Bakar, syara alaihi, dan memberikan isyarat alaihi kepada beliau, kepada Nabi Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, an yubqiyahum, untuk membiarkan mereka, artinya membiarkan mereka hidup. Wa ya'khudha minhumul fida, mengambil dari mereka fida, tebusan. Minta aja ya Rasulullah tebusan, kita nih dalam keadaan muhajirin gak punya rumah. Dalam keadaan itu kan tahun kedua ini, belum punya rumah, belum punya apa-apaan, tempat tinggal gak ada, keadaan kita masih begini. Mendingan kita minta kepada mereka, nih kebanyakan orang-orang kaya nih, minta tebusan, biar tebus, setiap orang ditebus harta, bisa dapat faedah untuk orang-orang Islam. Wa liyakuna quwwatan lil muslimin, untuk menjadi sumber kekuatan untuk orang muslimin. Kalau cuma dibunuh doang, mau diapain orang-orang? Bunuh doang, nggak dapat apa-apa kita untungnya. Alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrikin. Nah, setelah ada musyawarah seperti itu, ya, fawafagar Rasul, maka menerima sang Rasul SAW ra'ya Abu Bakar, ra'ya Abu Bakar, apa namanya, saran daripada Sayyidina Abu Bakar. Wa amara an la yuflita ahadun illa bil fida, wa amara, dan beliau memerintahkan an la yuflit, tidaklah boleh dilepas ahadun, salah satu dari mereka, illa bil fida, kecuali dengan tebusan. Wa kana min 4,000 ila 1,000 dirham. Wa kana, dan tebusan tersebut berapa uangnya? 4,000, 4.000 keping emas, 4.000 dirham, ila 1,000 dirham, sampai 1.000 dirham. Jadi beda-beda, tergantung orangnya, tergantung ekonomi dia, duitnya dia kayak gimana. Ada sebagian mintain banyak, lebih banyak kan, ada yang lebih sedikit. Kalau ammal fuqara, adapun orang-orang fakir dari mereka yang ikut nih 70 orang nih, nggak semuanya orang punya duit, ada sebagian kan orang miskin. Faman yuhsinul qira'ah wal kitabah, nah faman, maka siapa dari mereka yuhsin, bisa mampu, bisa al-qira'ah wal kitabah, bisa membaca dan bisa menulis. A'tahur Rasul 'ashratan min sibyanil Madinah, Rasulullah memberikan kepada mereka 10 anak-anak dari kota Madinah, liyu'allimahum, untuk diajarkan kepada mereka, wa kana dzalika fida'uh, itu tebusan. Jadi yang punya duit pakai duit, yang nggak punya duit dan bisa membaca dan menulis, di saat itu bacaan dan tulisan tuh nggak kayak sekarang, agak sulit, nggak ada titik koma, nggak ada titiknya. Qaf dan fa itu sama aja tulisannya, ba, ta, sa sama begitu, udah nggak ada titik, kan sulit ya kita baca begitu. Dan saat itu, dan membaca dan menulis, kalau ada yang bisa, ajarin 10 anak-anak dari kota Madinah sampai mereka bisa membaca, bisa menulis, itu tebusan dia, udah bebasin. Jadi tebusannya ada 2, bayar duit atau ngajarin belajar. Untung kan? Jadi tambah ilmu dan dapat harta. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika mendengar pendapat Sayyidina Abu Bakar begitu dan pendapat Sayyidina Umar, dua-duanya beliau walaupun mengikuti pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, tetapi beliau juga memuji Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, contoh engkau wahai Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dalam firman Allah diceritakan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa orang yang mengikutiku, berarti dia pengikutku, dan siapa yang menolak ajakanku, berarti engkau yang maha pengampun, penyayang. Artinya udah lepasin aja deh. Ngapain kita paksain orang, atau kita harus seperti itu. Dicontohkan oleh Nabi, engkau contohnya seperti ucapan Sayyidina Nuh
alaihissalam. Kata Nuh apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan daripada orang-orang kafir di atas muka bumi. Ketika mereka benar-benar kafir terus, itu kata Sayyidina Rasul memuji Sayyidina Umar, ketegasan beliau dan pendapat beliau dicontohkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga ada firman Allah diturunkan bahwa mengikuti apa yang diajak oleh Sayyidina Umar. Jadi harusnya tadinya nggak begitu, tetapi ketika Rasulullah sudah menerima hal tersebut, sudah ikuti aja, sudah nggak apa-apa. Alhasil seperti itu. Dan di sini Rasul SAW ketika menawan 70 orang itu, Rasulullah wasiatkan kepada para sahabat istausu bil asra khair, kata Nabi SAW. Istausu bil asra khair. Ini orang-orang yang ditawan baik-baik ya sama mereka. Baik-baik sama mereka. Ini pesan Rasulullah begitu. Tahu para sahabat apa yang mereka lakukan. Mereka paling benci itu orang-orang yang ini yang membunuh, ini yang menghalangi, ini yang pernah mencaci Rasul. Itu semua yang ditawan itu ada begitu orang-orangnya. Itu mereka ketika makan, ada makanan nih yang enak, ada kan roti, ada yang bagus, ada yang enggak keras. Yang keras-keras buat mereka, yang bagus-bagus kasihin sama tawanan perang. Sampai mereka bingung. Kenapa kalian ngasih kita makanan yang bagus, terus kalian makannya makanan yang nggak enak, nggak bagus? Kenapa kalian? Rasulullah sudah mewasiati kita. Kan Rasulullah bilang, istausu bil asra khair. Rasulullah bilang baik-baik sama para tawanan. Jadi kita ngasih makanan yang enak karena Rasulullah sudah ngasih tahu begitu. Lihat bagaimana mereka mengambil perintah Rasulullah SAW. Dan mereka tidak terbawa emosi mereka. Tidak terbawa, oh ini musuh-musuh Islam, ini musuh-musuh Allah, biarin makan tanah. Biarin gak usah makan apa-apaan. Biarin tersiksa. Makanya sehari kasih setengah roti aja. Gak kenyang-kenyang. Enggak. Rasulullah ngasih tahu kita biar baik sama mereka. Yaudah, bukannya cuman baik kasih aja makanan yang sama kita, enggak. Makanan yang bagus buat mereka. Yang kurang bagusnya buat mereka makan. Para sahabat. Lihat, itu kecintaan mereka kepada Rasul dan ghirah mereka kepada Rasul tidak membuat mereka keluar dari ajaran yang Rasulullah ajarkan. Kan harusnya kan kalau orang benci banget sama mereka, ngapain kasih makan enak? Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, memerangi Allah, memerangi Rasul. Biarin aja, diikat, kalau bisa digantungin semuanya. Enggak disiksa, enggak ada yang disiksa, enggak ada. Semuanya dengan tata cara. Bahkan ada cerita di sini disebutkan ada Wahab bin Umair, seorang yang bernama Wahab bin Umair, temannya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf termasuk orang kaya. Sofwan, dia temenan. Wahab bin Umair orang yang fakir miskin. Dua-duanya ikut perang Badr, tapi dia kabur. Sofwan ayahnya terbunuh. Sofwan namanya itu ayahnya. Nah, Sofwan ini ayahnya terbunuh di peperangan Badr. Wahab bin Umair anaknya ditawan. Termasuk tawanan di sini. Dia lagi duduk berduaan di depan Ka'bah, lagi sumpek mikirin kekalahan mereka di Badr. Ya Allah, gimana ini? Kita kok bisa kalah? Kok bisa? Kata Wahab, seandainya saja hutang-hutang, kalau bukan karena saya ini terikat hutang sama orang dan saya punya anak-anak, keluarga yang perlu saya nafkahin, kalau nggak karena itu, maka saya mau pergi sekarang ini, mau siapin senjata diracun, saya datang kepada Muhammad dengan diam-diam, saya bunuh dia. Kata Sofwan, bener nih, ente serius? Sofwan lagi marah-marahnya nih, ayahnya terbunuh di situ. Ente serius nih omongan? Serius? Jadi mau bunuh diri berarti dia kan? Artinya dia mau rela mati, nggak apa-apa, yang penting dia bisa membunuh Rasulullah SAW. Kata Sofwan, ente serius nih begini? Iya, serius. Ya udah, kalau ente serius bener-bener, hutangmu berapa? Sama siapa aja tulis. Catatannya sini, ana yang bayarin. Kaya deh. Keluargamu, anak-anakmu semuanya saya yang tanggung. Saya anggap anak-anak sendiri. Tapi ente kerjain ya, apa yang ente janji.
Jangan cerita siapa-siapa, di depan Ka'bah mereka doang, nggak ada orang. Ya siap, sudah. Siapin kendaraan, siapin semua, siapin satu pisau belati yang dikasih racun, dipersiapkan semuanya dia ke sana. Alasannya apa mau ke sana? Mau minta anaknya biar dibebaskan, kan ada alasan tuh datang ke situ. Datang ke Madinah Rasulullah SAW. Rasulullah lagi duduk dengan para sahabat. Sayyidina Umar lagi di depan masjid, lihat yang datang nih Wahab bin Umair. Aduullah, ini musuh-musuh bebuyutan nih. Orang yang benar-benar jahat kepada Rasulullah. Apa yang kesini? Pasti ada sesuatu nih. Udah berfirasat Sayyidina Umar nih, ini orang datang nggak buat tujuan baik nih. Ini orang nggak benar, tangkap ini orang, pegangin dia. Umar, saya mau datang ke sini mau ngambil anak saya doang. Nggak bisa, ente harus dijaga nih, bahaya. Ngapain lagi ente bawa pedang, bawa sesuatu belati di sini? Mau apa ente? Pegangin, datengin ke mana Rasulullah? Mau ketemu Rasulullah ente? Akhirnya panggil Rasulullah, ini ada Wahab bin Umair datang dengan keadaan. Datang di depan Rasulullah, pegangin. Kenapa ente datang ke sini wahai Wahab? Saya mau minta engkau kan orang baik. Saya nggak punya duit. Mau nebus anak saya nggak punya duit. Saya pengen anak saya dibebaskan. Terus itu belati buat apa dibawa ke sini? Katanya apa gunanya pedang kayak beginian? Apa di perang Badar aja kita kalah? Enggak, kata Rasulullah, bukan itu. Tapi ente duduk sama Sofwan berdua. Terus ente bilang, kalau seandainya bukan karena hutang dan karena anak-anak saya, maka saya akan datang ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Dan Sofwan menerima itu. Dan dia berjanji untuk membayarkan hutangmu dan menjaga anak-anakmu. Lalu engkau datang ke sini. Bengong. Demi Allah nggak ada yang dengar ucapan ini kecuali Allah. Kata dia. Demi Allah ini ucapan nggak ada yang dengar kecuali kita berdua doang depan Ka'bah, nggak ada orang. Dan nggak ada orang ketiga yang kita kasih kabar. Saya nggak ngasih kabar siapa-siapa, Sofwan nggak mungkin ngasih tahu siapa-siapa. Dan jaraknya jauh. Gimana caranya bisa engkau tahu? Berarti benar-benar engkau ini Rasulullah, kata dia. Ya sudah, saya berislam. Saya memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ini pedang saya, ini semuanya saya. Kata Rasulullah, alimu, ajarin nih saudara kalian, ajarin agama dia biar tahu Islam. Ini Sofwan di sana udah petantang-petenteng. Sebentar lagi tungguin ada kabar baik nanti bakal datang. Tungguin ada kabar baik bakal datang. Gak ada kabar apa-apaan. Mana ini orang-orang, gak ada kabar, gak ada apa. Coba ada utusan ke Madinah, coba cari itu Wahab bin Umair lagi ngapain di sana. Wahab bin Umair udah masuk Islam bareng sama Rasul di sana. Oh begitu, kok bisa dia malah masuk Islam, apa yang terjadi? Ternyata Wahab bin Umair dengan kejantanannya dia balik datang ke kota Makkah. Dia bilang, ya Sofwan, dia itu Rasulullah benar-benar. Mendingan ente ikut. Karena teman dekat memang. Dia itu benar-benar Rasulullah, ente ikut aja. Ngapain ente begini? Tadi ente datang ke sini terus ente mau ngajak lagi. Bukannya datang nepatin janji, malah mau ngajak. Enggak, saya sekarang sudah nyesel. Udah mengganggu Rasulullah di setiap jalan dan tempat yang pernah saya ganggu Rasulullah, saya akan mengajak orang untuk beriman kepada Rasulullah. Ente mau, silakan. Gak mau, ya sudah. Dia muter keliling. Hai orang-orang, itu adalah Rasulullah, itu ada ucapan yang benar, itu ada diceritain ke orang. Tapi nggak ada yang meluk Islam, tetap dalam keadaan seperti itu. Dan dia balik lagi ke kota Madinah, ikut dengan Rasulullah SAW. Ya, itu salah satu kejadiannya di kejadian Badar. Di sini diceritakan, di taklik dituliskan di sini. Hakada. Nanti akan diceritakan tentang apa saja hukum syariat yang turun, hukum-hukum baru yang turun pada tahun kedua, yaitu puasa, zakat dan yang lainnya nanti akan kita bahas. Wallahu taala alam.